Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Dasar Channel. Kali ini kita akan belajar matematika ya, yaitu materi statistika kelas 5 ya, pengumpulan dan penyajian data. Nah, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Nah, langsung saja, karena kita akan membahas tentang data ini ya, maka kita ketahui dulu data ya. Data itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, data itu adalah keterangan yang benar dan nyata ya. Untuk semua orang ya pasti memiliki sebuah data ya, termasuk kalian juga memiliki sebuah data. Nah, contohnya yaitu data diri ya, atau data pribadi kalian yang berupa nama, tinggi badan, berat badan, golongan darah, ukuran sepatu, dan masih banyak yang lainnya ya. Kemudian data itu ada dua jenisnya ya, yaitu data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu apa? Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti secara langsung ya. Contohnya untuk mendapatkan sebuah data tinggi dan berat badan siswa ya, misalkan ya kelas 5, kita seorang peneliti ya mendapatkan datanya itu dari pengukuran secara langsung ya, diukur langsung berat badannya dan tinggi badannya. Kemudian untuk data sekunder, perhatikan data yang dikumpulkan secara tidak langsung ya, atau yang sudah tersedia. Ini contohnya misalkan kalau kalian ingin mendapatkan data golongan darah siswa kelas 5, maka kalian tinggal pergi ke UKS. Di sana pasti sudah tercatat data untuk golongan darah ya. Ada lagi contohnya misalkan untuk nilai ya, nilai misalkan kalian ingin mengetahui data atau nilai ulangan kalian ya, seperti ulangan matematika misalkan ya, kalian tinggal bertanya kepada guru dan guru sudah menyediakan. Nah, seperti itu bisa dipahami nih ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu pengumpulan data ya. Yang pertama kita akan belajar pengumpulan data. Untuk pengumpulan data ini ada beberapa cara ya. Yang pertama menggunakan tes ya. Kemudian yang kedua itu adalah bertanya langsung. Kemudian yang ketiga ada isian singkat ya atau angket. Kemudian yang keempat ada pencatatan langsung ya. Nah, perhatikan ya, untuk pengumpulan data itu ada 4 ini caranya. Yang pertama menggunakan tes. Nah, contoh dari tes ini adalah kalian mengerjakan ulangan ya, atau soal-soal dari guru, kemudian guru mendapatkan nilainya. Nah, itu dinamakan cara pengumpulan data menggunakan tes. Nah, selanjutnya bertanya langsung ya. Contohnya kalian memiliki daftar pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada teman kalian ya, atau orang yang ingin kalian dapatkan datanya. Tuh, kemudian kalian mencatatnya dalam sebuah daftar. Nah, bisa dipahami ini ya. Yang selanjutnya yaitu adalah isian singkat atau angket. Itu berupa seperti ini ya, data pribadi tadi, nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah ya, atau yang lainnya bisa ini ya. Kemudian pencatatan langsung. Ini seperti kalian mengukur berat badan teman kalian atau tinggi badan teman kalian. Jadi kalian sebelumnya sudah mempersiapkan atau sudah membuat daftar dari nama teman kalian ya. Kemudian nanti tinggal mengisikan berat badan atau tinggi badan dari teman kalian yang kalian ukur ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penyajian data. Nah, dalam penyajian data ya kita bisa menggunakan daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, kemudian diagram batang dan diagram garis. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang didaftar dulu. Nah, perhatikan. Untuk penyajian data dalam bentuk daftar, misalkan kita ada sebuah soal ya, langsung saja kita latihan soal agar lebih mudah dipahami. Misalkan ada sebuah soal seperti ini. Hasil nilai ulangan harian matematika kelas 5, materi pengumpulan data adalah sebagai berikut. Seperti ini nilainya ya. Kemudian pertanyaannya, dari data di atas tulislah dalam bukumu daftar nilai dengan susunan yang teratur dalam bentuk kolom dan baris. Nah, perhatikan di sini ada kata-kata teratur. Berarti kita harus mengurutkan dari nilai yang terendah sampai nilai yang tertinggi ya, atau dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar ya. Perhatikan, kita cari tahu dulu nilainya. Yang terkecil yaitu ada 60 ini ya. Kemudian yang tertinggi ada ini 95. Nah, setelah itu kita masukkan ini dalam bentuk kolom ya, ini ya, dalam bentuk kolom dan baris. Sebelumnya kita ketahui dulu yang namanya kolom dan juga baris. Nah, kolom itu yang ke samping ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan seterusnya. Kemudian yang baris itu ke bawah, baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Nah, langsung saja ya. Kita lihat ini ya, datanya ada berapa agar kita bisa bagi dalam kolom dan barisnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 ya, berarti ada 30, kita bisa bagi 6 ya, dapat 5, berarti 6 kolom dan 5 baris, atau kalian balik 5 kolom 6 baris ya. Kita buat yang 6 kolom ini ya. Perhatikan, kita urutkan dari yang terkecil dulu, yaitu 60 ya. Kemudian kita lihat lagi ada 60 lagi apa tidak sini. Tidak ada ya, langsung saja kita selanjutnya, yaitu ada 65 ya. Ini ada 65. Setelah itu ada 65 lagi. Ada 65 lagi ini ya. Benar, ada 65 lagi. Nah, setelah itu angka di atas 65 yaitu ada 70 berarti ya. 70. Nah, sudah ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Maka kita tinggal lanjutkan yang di bawahnya. Kita lihat ada 70 lagi ya. Berarti ada 1, ini 70, kemudian ada lagi 70-nya ya. 1 2 3, ini 70, kemudian ada lagi 70 ya, 4. Nah, selanjutnya setelah 70 ada 75 ya, yaitu 75, kemudian 75-nya ada 1, ada lagi 2, 3, 4 ya, dan 4, 75, 1, 2, 3, 4, dan setelah 75 yaitu ada 80 ya, 80, kemudian nah, ada 80 lagi ya. 1, 2, 3. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, ini berkelanjutan ya. Terus diisi di bawahnya sesuai dengan kolomnya ya. Urutannya di sini ada 6, kemudian barisnya ada 5 nanti ya. Setelah 80 ada lagi ya 85 berarti ya. 85. Kemudian ada lagi 85. Nah, selanjutnya setelah 85 ada 90 ya. 90. Kemudian 90-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya ada 95 ini yang terakhir ya. 95 ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, pas ya, ada 6 kolom, 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan barisnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dinamakan penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, untuk soal yang A sudah ya, ini sudah disusun secara teratur, kemudian dalam bentuk kolom dan baris. Nah, selanjutnya yang B, carilah nilai yang paling tinggi dan nilai yang paling rendah. Nah, berarti sudah ketemu di awal tadi ya, nilai terendahnya ada 60, kemudian yang tertinggi ada 95 ya. Kemudian untuk membaca data ini ya, dalam bentuk daftar ini, kita bisa lakukannya dengan cara seperti ini. Membaca dan menafsirkan ya data ini. Nilai terendahnya adalah 60 ya, yaitu 1 orang. Kemudian nilai tertingginya adalah 95 ya, ada 3 orang. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal mendapatkan nilainya. Nilai 60 ada 1 anak, kemudian nilai 65 ada 4 anak, setelah itu nilai 70 ada 6 anak, nilai 75 ada 5 anak, nilai 80 ada 4 anak, nilai 85 ada 2 anak, nilai 90 ada 5 anak, dan nilai 95 ada 3 anak. Nah, ini cara membaca dan menafsirkan data nilai ulangan matematika ini ya. Nah, bisa dipahami ini ya. Untuk penyajian data selanjutnya ya, kita sampaikan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.